Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tak disangka banyak yang mulai mencari dan mengejar kamu. Oke, nah kita akan coba cek seperti apakah itu energi yang kamu dan mungkin seseorang yang kau fokuskan di sini ya. Tapi ingat ya teman-temanku Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap ya untuk kamu semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya. Tadi sangka banyak yang mulai mengejar dan mencari kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini aku lihat ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Oke, masih Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, dan Cancer, Pisces, Scorpio itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, namun cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, kita akan coba lihat siapakah mereka ya. Aku melihat ya di sini ada Five of Wands dari kartu bottom of the deck. Ada seseorang, mungkin ada beberapa orang juga yang dulunya mungkin pernah ada di dalam hidup kamu. Entah itu dia sebagai teman, entah itu dia sebagai pasangan, entah itu dia sebagai keluarga ya. Ada konflik yang terjadi di antara kamu dengan dia. Bahkan sempat kamu dengan dia sudah tidak komunikasi lagi. Kamu dengan dia sudah saling menjauh ya. Konflik ini tidak hanya satu sih ya, beberapa orang, banyak ya, banyak. Mungkin juga ada yang iri sama kamu. Dia ngerasa aku berkonflik dengan kamu sementara kamu tidak merasakan apa-apa. Ya, aku melihat itu. Jadi seseorang ini mungkin mereka-mereka yang ada iri sama kamu, yang dulu membenci kamu, yang dulu pernah menyakiti kamu ya. Dia datang kembali ke kamu. Mungkinkah dia ingin meminta maaf kepada kamu ataukah dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, hubungan pertemanan kah, hubungan percintaan kah, atau hubungan persaudaraan. Aku melihat ini karena di sini ada 5, ya ada 5. Mungkin saja kamu ini berkonflik dengan beberapa orang. Nah, tapi akhirnya apalagi mungkin di momen bulan Ramadan gitu ya, mereka nggak ada hatinya yang mengganjal gitu ya, sehingga akhirnya dia mulai mencari kamu, dia mulai mengejar kamu ya, untuk hanya mendapatkan kata maaf atau ingin memperbaiki hubungan ya, seperti itu. Nah, di sini juga menggambarkan ada Seven of Cup. Banyak orang-orang yang nantinya akan terkoneksi dengan kamu. Banyak orang-orang yang akan datang kepada kamu. Dan ini tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi mungkin ada 7 ya. Di 5 orang ini memang dia sudah berkonflik dengan kamu. Tapi 7 orang ini mungkin ada 2 orang yang baru. Mungkin baru kenalan kah? Atau baru bertemu kah? Dan dia punya rasa ingin kenal, rasa ingin dekat, rasa penasaran ya sama kamu ya. Dan dia benar-benar ingin mungkin kayak menjalin satu hubungan kah dengan kamu. Dia ngerasa aku kok bisa nyaman ya sama kamu. Aku kok merasa getaran-getaran aneh ya pada jiwa aku gitu, pada hati aku. Apakah ini yang dinamakan getaran cinta? Makanya di sini ada Seven of Cup ya. Nah, tapi ingat juga di antara mereka-mereka masih ada orang yang berniat tidak baik kepada kamu. Karena di sini ada ular. Ular kan berbisa. Kalau udah menggigit, itu kita bisa mati karena bisanya gitu ya. Nah, itu kamu berhati-hati sekali. Coba kamu rasakan nantinya intuisi kamu, oh ini orang yang tulus.
oh ini orang yang modus. Kamu akan bisa ngerasain kalau kamu sudah tidak nyaman dengan mereka, ya arti kata mereka bukanlah yang terbaik buat kamu. Oke? Tapi kamu jangan sampai tertipu ya oleh wajah, oleh kebaikan atau oleh apapun. Karena kita juga bisa menilai, pasti kita bisa bisa menilai, ya. Karena kita diberikan pikiran, diberikan hati dan perasaan, diberikan intuisi. Nah, di situ kita bisa gunakan untuk hal-hal yang memang benar untuk menjaga kita gitu loh. Oke? Nah, jadi ini yang aku lihat ya. Beberapa dari kamu itu akan banyak ya yang akan mencari kamu, mengejar kamu ya, tapi dia punya tujuan tertentu. Nah, di sini ada juga beberapa dari mereka-mereka itu ada yang tulus dan punya keyakinan yang kuat. Arti kata dia itu orang yang begitu spiritual ya. Dia itu sudah menjalankan perjalanan religinya itu cukup bagus, cukup baik. Sehingga bisa saja dia ini juga nantinya akan menjadi healer bagi kamu. Atau kamu yang menginginkan seseorang yang bisa membimbing kamu, menuntun kamu, yaitu adalah orang yang punya pemahaman tentang agama yang baik ya. Oke, ini dia. Mungkin kamu butuh guru spiritual, ya. Karena mungkin selama ini hidup kamu yang broken home, orang tua kamu tidak memberikan kasih sayang dan juga tidak memberikan pendidikan yang tentang agama yang begitu detail. Nah, di situ kamu pengen mencari guru spiritual untuk memperbaiki hidup kamu. Karena hidup kamu selama ini merasa kayak apa ya? Ya namanya kita manusia pasti ada yang hidupnya bahagia, pasti ada hidupnya yang berantakan ya, yang butuh bimbingan, yang butuh tuntunan. Di sini kamu begitu mengharapkan dan ternyata orang ini akan hadir ke dalam hidup kamu. Dan mereka-mereka ini mungkin kamu afirmasikan ya, kamu pikirkan, kamu manifestkan, aku itu butuh orang seperti ini loh. Ternyata Tuhan mendengar doa kamu. Ternyata Tuhan mendengar kata hati kamu dan inilah dia datang ya. Oke, semoga ya dalam waktu dekat ataupun beberapa saat lagi atau mungkin dalam habis lebaran begitu ya. Nah, ini ada Ten of Cup. Aku melihat beberapa dari kamu akan merasakan kebahagiaan. Mungkinkah di sini beberapa dari mereka-mereka yang awalnya sudah berkonflik dengan kamu atau kamu yang sudah menikah lalu berkonflik atau lagi terpisah gitu ya. Entah itu karena mencari nafkah, keluar kota, keluar negeri dan pada akhirnya ada waktunya kamu akan berkumpul dan merasakan kebahagiaan di sini. Waktunya sudah tiba gitu loh. Nah, mereka akan mencari kamu. Dia akan datang bertemu dengan kamu, memberikan kebahagiaan itu. Aku sudah selesai. Kerjaan aku sudah selesai, tugas aku sudah selesai. Waktunya aku akan membahagiakan kamu. Kita akan menikah, kita akan punya anak, dan kita akan bahagia. Mungkin awalnya, ya, dia itu meninggalkan kamu karena harus bekerja, ya, harus mencari nafkah. Ya, gunanya apa? Untuk kita, untuk masa depan kita, ya, begitu. Di sini juga ada Eight of Pentacles. Nah, ini juga gambaran. Ada seseorang yang begitu tekun, pekerja keras, ya. Dia akan mencari kamu, dia akan mengejar kamu, karena salah satu tujuannya itu, ya, ingin membahagiakan kamu. Makanya dia tekun berusaha mencari nafkah. Bisa memenuhi semua kebutuhan kamu, bisa memberikan kamu apapun, ya. Terkadang ada cara-cara orang untuk membahagiakan pasangannya. Salah satunya mungkin dengan memberikan apa yang dia mau, ya. Atau mungkin dengan eee, membuat dia itu mendapatkan apa ya, cuan-cuan. Jadi dia bisa apa yang dibutuhkan dia bisa dapatkan dengan cuan itu. Ya ada beberapa dari mereka seperti itu, memperlakukan kita gitu loh, dengan uang. Ya, tapi ini memang gambaran seseorang yang pekerja keras dan dia benar-benar ingin bermanfaat untuk kamu dan hubungan ini, gitu. Ini juga ada Six of Pentacles. Aku juga melihat selain memang dia mencari kebahagiaan, ada orang-orang ya atau dia benar-benar aku sudah bahagia sih sama kamu. Selain aku bahagia, terus aku juga sudah punya cukup uang dan umur aku juga sudah cukup untuk aku menikahi kamu ya. Mungkin aja orang-orang ini akan menikahi kamu. Nah, tapi kamu juga harus ingat ya, mungkin saja yang mencari kamu ini nantinya adalah orang-orang yang mungkin punya tanggungan atau mungkin uh, apa ya terkondisi dengan kamu itu karena sesuatu hal, entah itu hutang ya atau mungkin dulunya dia pernah mencari kamu itu, aku pinjam uang dulu dong,
aku pinjam 1 minggu, tahu-tahu nggak bayar, ya akhirnya dicari atau kamu yang mencari begitu ya. Semoga aja enggak ya, itu intermezzo saja. Oke, di sini ada Four of Wands. Nah, ini yang cukup luar biasa ya, ada orang-orang yang atau beberapa orang ya, tapi intinya salah satu sih yang akan menjadi pasangan kamu. Dan dia merasa, "Aku itu cinta sama kamu, aku itu sayang sama kamu, dan aku itu punya cinta tanpa syarat buat kamu. Aku tidak mengharapkan apa-apa dari kamu. Yang penting cukup kamu bisa memberikan aku ruang, cukup memberikan aku waktu, ya, untuk membuat kamu bahagia." Nah ini orangnya. Arti kata dia ingin berkomitmen sama kamu. Seseorang ini benar-benar merasa kalau kamu itu akan menjadi pasangannya. Dia merasa kalau kamu itu adalah orang yang akan membuat dia bahagia juga gitu loh. Dan seseorang ini nantinya dia tidak akan membiarkan kamu bersedih. Oke, kita akan coba lihat bagaimana selanjutnya tentang uh, percintaan kamu ini. Ini lebih ke cinta ya. Kalau dari segi keuangan, mungkin ada yang bertanya, dari segi keuangan gimana Kak? Ya intinya kalau kamu tekun aja, maka keuangan kamu akan stabil. Karena di sini ada ketekunan. Emang dibutuhkan ketekunan di sini, ya. Tapi judul kita beda ya. Oke, kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, bisa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, atau aku akan buat juga di depan ya linknya. Oke, apakah yang akan terbaca? Fokuskan dia, orang yang kamu pikirkan. Wow, di sini ada honeymoon. Nah, kalau ini terbaca dari Four of Wands ya. Ini satu kebahagiaan di mana pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia. Ada nih ya orang-orang yang ingin menikah dan itu akan kejadian, ya akan kejadian. Walaupun awalnya di sini kamu pernah merasakan cinta tanpa cinta yang tidak terbalaskan ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan, tapi pada akhirnya ya mungkin saja kamu akan mulai tergoda dengan rayuannya, tergoda dengan kebaikannya, tergoda dengan hal-hal yang dia lakukan, kelucuannya gitu ya. Nah ini membuat kamu merasa ya awalnya sih gak ada cinta, unrequited love ya, cinta ini bertepuk sebelah tangan. Awalnya kamu tidak menyukai dia, awalnya kamu bahkan membenci dia ya, tapi pada akhirnya cinta itu terbalik ya, berbalik menjadi benci itu berbalik menjadi cinta. Oke. Nah, ini dia, very soon hadir segera cinta yang kamu harapkan, cinta yang kamu inginkan. Clearly decide what you want so that it comes to you know ya. Aku melihat kamu akan benar-benar merasa ya, oh inilah jalannya untuk aku menemukan sebuah cinta. Nah cinta itu akan datang pada aku sekarang gitu loh. Nah jadi beberapa dari kamu yang memang awalnya itu kayak free yourself, kamu kamu mencoba untuk mencintai diri sendiri karena ada cinta yang membuat kamu kayaknya aku nggak suka deh sama dia di sini ya. Nah cinta itu kayak tidak terbalaskan, itu mungkin dari kamu. Namun, mungkin dengan dia, apa yang dilakukan itu membuat kamu kagum kepada dia, membuat kamu bisa membuka hati, membuat kamu ngerasa, "Oh ini orang ternyata baik ya. Oh ternyata orang ini, pinter ya, membawakan diri, dan dia seperti yang lucu aja," gitu loh. Bisa membuat aku tersenyum, bisa membuat aku bahagia, tertawa, ya. Nah itu yang kamu cari. Intinya dia begitu menghargai kamu. Makanya dia hadir dalam hidup kamu saat kamu benar-benar tidak mencari pasangan, disitulah akan datang. Terkadang ada ya beberapa dari kami itu ngerasa, eee, "Ah aku nggak mau dulu nih memikirkan cinta-cinta, capek," gitu ya. Nah, makanya ada pun orang kamu tidak bisa membuka hati, sulit untuk membuka hati kamu, tapi hadirnya seseorang ini itu membawa sebuah keberkahan sih buat kamu. Sampai mungkin bahkan ini awal baru nih, awal baru yang aku rasakan. Seseorang ini begitu sangat mengerti akan diri aku, dia menghargai aku. Aku merasa sangat bahagia sih, nyaman gitu loh. Nah, makanya dari itu akhirnya mungkin terjadilah sebuah komitmen ya. Ini terbaca, sebuah komitmen itu terjadi di mana akhirnya kamu mungkin akan menikah dengan dia, kamu akan berbulan madu ya, berbulan madu dengan dia. Kita akan coba lihat ini ada pesan-pesan buat kamu, pengkhianatan.
Nah, dalam hidup pasti ada kecewanya. Kecewa boleh saja, tapi jangan lama-lama. Selain buang-buang waktu, dia tidak akan berubah apa-apa. Jadi inilah saat kamu tidak mau membuka hati, saat kamu mau menutup hati kamu, yakinlah itu tidak akan berubah apa-apa. Tapi saat kamu membuka hati, menemukan orang-orang yang tulus di depan kamu, ya di sekeliling kamu, maka kamu akan bisa merubahnya, merubah keadaan kamu. Jadi ini, di mana kamu dulunya mungkin sering dikhianati. Sekarang coba fokus ke masa depan kamu. Jangan kamu pikirkan ya pengkhianatan ini, karena ini nantinya itu akan membuat kamu menderita. Itu akan membuat kamu sengsara. Jadi saat ini kamu harus mulai fokus usaha untuk perbaikan diri kamu. Di situ nantinya cinta itu akan hadir. Oke. Ngeling ya semuanya. Melepaskan kehilangan seseorang yang kita cinta memang sangat menyakitkan, tapi itu bukan akhir segalanya. Kita bisa bahagia meski tanpa dia. Melepaskan. Ini perlu ya, perlu kamu lakukan untuk ya jika itu tidak pantas buat kamu, tidak layak buat kamu, ya udah kamu biarkan dia pergi. Lepaskan dia. Karena yakinkan diri kamu bahwasanya dia bukan terbaik. Akan ada seseorang yang terbaik datang kepada kamu, ya. Kamu harus yakin itu. Jadi afirmasikan seperti itu. Sehingga dengan melepaskan seseorang yang tidak layak itu akan membuat jiwa kita tenang, tentram. Dan di situ nantinya akan kebuka jalan-jalan ya, peluang-peluang buat kamu. Oke? Satu lagi, kekuatan. Tidak ada yang berkata kau tidak boleh menangis, terluka dan kecewa. Kekecewaan, luka dan air matalah yang membuatmu lebih kuat, ya. Terkadang kita harus bisa mengeluarkan air mata. Terkadang kita bisa menangis, harus menangis. Karena dengan menangis kekuatan kita akan muncul. Semua beban itu terlepaskan, ya. Nah, begitu. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi kekuatan itu tidak hanya kita memendam rasa sakit hati, tidak. Terkadang kita harus melepaskannya dengan cara menangis. Oke, ini yang terbaca. Usaha dan doa. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita manusia. Cita-cita manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, sekarang mulailah kamu berusaha untuk melepaskan, ya, untuk mendapatkan kekuatan. Karena itu nantinya akan benar-benar membuat kamu merasa hidup, oh inilah tujuan hidup aku, penuh dengan kebahagiaan, ya. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-temanku, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Apapun itu bisa membuat kamu merasa ini adalah hal yang positif, ini hal yang negatif. Bisa kamu dapatkan, bisa kamu ambil yang positifnya, buang yang negatifnya ya. Oke, buat Taurus, sampai ketemu lagi. Dadah.